1, 2, 3, 4. Break pa mi corazón, 'cause you see people don't really know you, they don't really know you. 'Cause you see people, no te conocen, no te conocen. Drinking more alcohol for the last parties. Did you check on me? Did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banana. Did you check on me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan pengawas UKIN, perkenalkan nama saya Ika Cahyani. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Bat 1 periode 2 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya merupakan guru mata pelajaran fikih di MTSN Negeri 1 Mandailing Natal. Hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja saya di kelas 7 dengan materi ketentuan sholat jamak qashar. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan teknik permainan edukatif monopoli pengingat materi pelajaran. Semoga video saya dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. 1, 2, 3. Baik. Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Sudah siap belajar? Kalau udah siap itu ditandai dengan kerapian dan kebersihannya. Coba lihat dulu bangkunya yang masih merah-merah, dirapikan dulu. Coba lihat sampah-sampahnya yang ada di bawah meja. Udah bersih? Udah ada lagi? Ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman, kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Jadi kalau kelasnya bersih, nyaman, jadi kita bisa belajar. Oke? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita cek dulu semangatnya pagi ini. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. 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 Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Harus seperti itu ya pagi-pagi sebelum belajar mulai harus semangat dulu biar enak belajarnya. Jadi kalau mulai belajarnya itu semangat, ibunya pun semangat mengenai sebagai ilmunya. Ya. Sebelum itu kita cek dulu kehadirannya, hadir semuanya. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa tidak hadir? Oke, kita doakan supaya Jahra sama Sinta cepat pulih, cepat sehat supaya bisa kita belajar bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad
ilman warzuqna fahman wa amalan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seperti biasa kalau ibu cantik yang masuk ini kita belajar mata pelajaran apa? Fikih. Sebelum kita masuk materi selanjutnya, Bu mau mengingatkan kembali materi sebelumnya. Sebelumnya kita belajar apa? Sholat jamak dan sholat qasar. Nah, ada nggak yang tahu apa itu perbedaan sholat jamak dan sholat qasar? Oke, Elwina. Sholat qasar berarti meringkas jumlah rakaat sholat yang biasanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sedangkan sholat jamak berarti menggabungkan 2 sholat yang berbeda waktu menjadi 1 waktu. Oke, tepuk tangan untuk Elwina. Ya, sholat jamak adalah sholat yang menggabungkan 2 sholat fardu dalam 1 waktu dengan syarat tertentu. Sedangkan mengqasar sholat artinya meringkas jumlah rakaat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Oke, kemarin kita juga sebelumnya itu sudah belajar apa lagi? Syarat apa? Setelah jamak, sholat qasar, terus apa lagi? Syarat-syarat sholat jamak dan qasar. Terus Hikmah mempelajari sholat jamak dan qasar. Oke. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, apakah ada yang pernah melihat ataupun melihat secara detail pelaksanaan tata cara sholat jamak? Atau ada yang sudah pernah mengalami menjalankan sholat jamak atau qasar? Ada? Ya, kepada Revina. Ketika saya melakukan perjalanan di pulau bersama keluarga saya, untuk mengunjungi sana sendiri, setelah mempelajari materi tentang jamak sholat qasar, saya sudah bisa melakukannya secara langsung. Dan dalam perjalanan saya mencoba sholat subuh dan sholat asar pada waktu sholat asar. Oke, baik, tepuk tangan untuk Revina. Ya, tujuan dari pembelajaran kalian adalah selain mengetahui, menjelaskan pengertian sholat jamak dan qasar, menyebutkan syarat-syarat sholat jamak dan qasar, dan menyebutkan hal-hal yang hikmah yang terkandung dari sholat jamak dan qasar, kalian bisa mempraktekkan secara langsung tata cara pelaksanaan sholat jamak dan qasar. Nah, jadi nanti di pertemuan selanjutnya akan Ibu terangkan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jamak dan qasar yang benar. Oke? Di materi kali ini kita akan membuat permainan atau mengerjakan LKPD permainan yang namanya permainan edukatif monopoli pengingat materi pelajaran. Oke, coba perhatikan layar monitornya. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan maksud dari gambar di depan ini? Ya? Ya. Maksudnya sholat jamak dibandingkan dengan sholat qasar. Oke. Ya, maksud dari ilustrasi ini adalah menggabungkan antara sholat jamak dan sholat qasar. Pada waktu itu kita sudah belajar sholat jamaknya dan sholat qasarnya. Ini ada jamak qasar. Maksudnya apa? Itu adalah sholat jamak dan qasar adalah sholat yang menggabungkan jamak dan qasar dalam satu pelaksanaan sholat. Contohnya pelaksanaan sholat zuhur dan asar yang masing-masing dilaksanakan dengan 2 rakaat, tetapi juga dilaksanakan 1 waktu. Boleh di waktu sholat zuhur ataupun sholat asar. Oke? Paham? Paham. Syarat yang diperbolehkannya: 1. Sedang dalam bepergian dengan jarak yang telah disepakati, yaitu 120 km. Kalau kemarin sholat jamak batas jaraknya 81 km sudah bisa dijamak. Kalau qasar dan sholat jamak qasar itu harus lebih dari 120 km. Dan yang kedua, sholatnya memiliki 4 rakaat. Sholatnya memiliki 4 rakaat. Sholat apa yang memiliki 4 rakaat? Zuhur, asar, isya. Zuhur, asar,
sholat isya. Jadi sholat jamak itu kan apa aja sholat yang bisa dijamak pasangannya? Sholat zuhur dengan maghrib dengan isya. Lalu bagaimana kalau misalnya maghrib? Maghrib kan ada 3 rakaat. Kalau maghrib, kalau zuhur dengan asar dijamak digabungkan diringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi kalau maghrib dan isya, isyanya isya sama maghrib digabung, tapi isyanya bisa diringkas, tapi maghrib harus sempurna 3 rakaat, tidak bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Selanjutnya berada dalam kondisi hujan deras dengan cuaca dingin dan ekstrim, itu pun sama juga ketentuannya dengan syarat sholat jamak dan sholat qasar. Oke, niat sholat jamak qasar ini salah satu contohnya, yaitu menggabungkan dan meringkas sholat zuhur dan asar. Niatnya usolli fardhu zuhri qasra majmu'ah ma'al asar jam'ah takdim makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya aku berniat mengqasar sholat zuhur yang dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim sebagai imam ataupun makmum hanya semata-mata karena Allah. Jadi disebutkan majmu'ah, qasarnya, jamaknya, dan jamak takdim ataupun jamak takhir. Udah, ini pun sama juga. Kalau ini setelah mengucapkan salam 2 rakaat kedua berdiri dan berniat mengerjakan sholat zuhur bersama dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Setelah melaksanakan sholat zuhurnya langsung berdiri melaksanakan sholat asar. Niatnya usolli fardhu asar qasra majmu'ah ma'al zuhri jam'ah takdim makmumah lillahi ta'ala. Udah, ini salah satu contohnya sholat zuhur dan asar dijamak dan diqasar. Nah, kan semalam pertemuan sebelumnya kita sudah bermain dengan sudah belajar sholat jamak dan qasar. Jadi ibu akan menggali lagi materi kalian sebelumnya dengan permainan atau dengan LKPD, sebuah permainan namanya word wall, di mana di situ dijelaskan ada soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mana ini berbentuk labirin seperti permainan apa ini kira-kira? Ada nggak yang tahu? Permainan Pac-Man, tahu kan Pac-Man? Mencari tempat di mana, misalnya mencari tempat yang di mana dikejar sama musuh. Nih permainannya ini mencari. Ada pertanyaan yang keluar, terus nanti dicari jawabannya, diarahkan orangnya ke arah permainan ini, dihindari musuhnya. Dan kalau jawabannya salah, nanti kamu nyawanya akan dikurang, ataupun kalau misalnya kita dengan monsternya nyawanya dikurangi. Ada stok nyawa di sini 3. Jadi kalau misalnya kalah diulang lagi. Jadi ini seperti permainan estafet, tapi enggak permainan estafet kan. Kalian sudah dibagi pertemuan sebelumnya. Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti akan kembali ke nanti kalian akan duduk dengan kelompok kalian. Ini permainannya estafet. Jadi udah dibawakan gawainya. HP-nya sudah dibawa. Nah, kebetulan HP-nya itu terbatas 1 kelompok 2 HP. Nanti permainannya itu dimainkan untuk teman pertama. Terus setelah udah mati atau apa dilanjutkan lagi teman berikutnya. Udah, nanti ibu kasih lembar kerja peserta didiknya dan dituliskan nama-namanya di situ ya.
kegiatan pembelajaran kita kali ini. Oke? Dengan materi ini, cara permainannya adalah ini ada dadu dan ada orangnya 4. Jadi kelompoknya terbagi 4 kelompok, jadi 4 orang. Dari setiap kelompok menuju salah satu menjual memutarkan dadanya. Dan papan ini terdiri dari kartu soal, kartu studi kasus, dan kartu dukungan. Dan yang kuning adalah kartu dukungan, yang ini adalah kartu soal. Jadi ketika satu kartu soal yang terjawab, skornya mendapat 1 bintang. 1 bintang ini skornya 10 poin. Sudah? Ya. Di sini ada yang namanya skor tambahan studi kasus. Nanti dipresentasikan kalau misalnya ada data itu bernilai 3 bintang. 3 bintang bernilai 30 poin. Sudah? Dan nanti ada juga kartu dukungan. Contohnya 1 ya. Kalau misalnya dia masuk ke yang silang kuning ini, dibuka, mundur 1 peta. Ya, mundur, jadi orangnya mundur ke 1 peta. Lanjut. Jadi permainan ini selesai kalau misalnya sudah selesai ataupun yang sudah yang nilainya skornya yang paling tinggi. Sudah? Paham? Kelompok 4. Tetapi karena ada soal yang tidak didapat oleh kelompok dan kelompok 2 studi kasus yang sekarang poinnya 50 akan dipresentasikan. Kalau benar nanti bisa tambahan poin jadi 30 ditambah 50 jadi 80. Oke, kepada kelompok 2 kami persilakan untuk mempresentasikan studi kasusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami
yang dibawakan oleh Putri Anjina kepada teman-teman tersebut kami persilakan. Tidak mengetahui hukum, ia lakukan perjalanan jauh bersama keluarganya ke Jakarta. Ia mendengar bahwa sholat bisa dijamak dan dipuasa, namun belum memahami caranya, sehingga tetap melakukan semua sholat secara lengkap. Pertanyaannya, apakah sholat yang dilakukan tidak sah? Sah karena sholat secara sempurna tetap sah meskipun dalam perjalanan. Apa keutamaan dari melakukan sholat jamak dan puasa bagi musafir? Keutamaannya adalah keringanan dari Allah, memudahkan pelaksanaan sholat dalam kondisi sulit atau terbatas, menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Apakah jawaban dari studi kasus mereka atau soal studi kasus tadi jawabannya benar? Apakah jawabannya benar? Monopoli, permainan edukasi monopoli tadi dengan nilai skor tertinggi dari kelompok 2, terakhir juga pembelajaran hari ini. Ya, tujuan kita manfaatnya mempelajari ini supaya kalian tahu, mengetahui tata cara, mengetahui atau bisa menjelaskan pengertian dari jamak dan kosa, mengetahui cara-cara jamak dan kosa, sehingga kalau kalian sedang dalam perjalanan lagi, kalian tidak perlu lagi ataupun kalian diberikan keringanan untuk menjamak ataupun mengkosa sholatnya. Oke? Dan dari permainan ini kita belajar, dilatih untuk bertanggung jawab dalam kelompok, antusias dalam kelompok, kejujuran dalam kelompoknya, dan saling bekerja sama dalam kelompoknya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Oke? Selanjutnya, Allah telah memberikan kita keringanan yang namanya ruksa ataupun keringanan dalam sholat, sehingga ketika kita dalam perjalanan ataupun sedang sakit ataupun dalam cuaca ekstrim, cuaca sangat dingin, Allah telah memberikan kita keringanan untuk menjamak ataupun mengkosa sholat kita. Jadi tidak ada alasan lagi, tidak ada hambatan lagi buat kita untuk meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Oke, baiklah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menarik tidak? Kalau ada pelajaran atau materi yang belum kalian ketahui atau kurang paham, nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya, di mana kita akan mempelajari tata cara sholat jamak dan kosa secara benar. Jadi tetap jaga kesehatannya, jangan malas-malas belajar, terus tetap fokus pada cita-cita kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ketua kelas, silakan memimpin teman-temannya. Sekian dari Ibu, jika ada salah kata ataupun sikap Ibu mohon maaf. Saya Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Semoga video saya dapat bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.